Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Juga buat Bapak Ibu yang mengikuti ibadah pagi hari ini di rumah. Mari kita mulai ibadah kita minggu pagi ini. Kita angkat lagu pujian, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi.
Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu yang ke-11 setelah Trinitatis. Hari ini yaitu tertulis di Keluaran 20 yang dimulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunkan segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekuasaan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepadamu, kepada Anak-Mu, Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin.
marilah kita mendengarkan janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini tertulis dalam Keluaran 4 yang kita mulai dari ayatnya yang 18 hingga ayatnya yang ke-23. Kita membaca secara responsoria. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Maha Esa, Kali
marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat pada minggu ke-11 setelah Trinitatis, minggu tanggal 15 Agustus 2021, dengan topik Debata Napaluahon, Allah yang memerdekakan. Suara Koinonia. Hari Kemerdekaan, Selasa 17 Agustus 2021, kita merayakan Hari Kemerdekaan, hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 tahun. Kita doakan bangsa dan negara kita, kiranya Tuhan melindungi dan menolong kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pertanyaan live streaming. Pada hari Rabu 18 Agustus 2021, pertanyaan live streaming pukul 19 WIB dengan channel Suara Pargodungan. Kebaktian Minggu. Kebaktian Minggu tanggal 15 dan tanggal 22 Agustus 2021 diadakan secara live streaming pukul 9 bahasa Indonesia dan pukul 11 bahasa Batak. Suara Diakonia ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkan firman Tuhan dari 1 Tawarik 17 ayat 26. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Jemaat yang sakit. Marilah kita mendoakan jemaat kita yang sakit dalam pemulihan dan sakit menahun, agar diberikan Tuhan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai warta keuangan dan yang lain dapat kita baca pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi.
padanya. Ku percaya Bapa di surga sumber hidupku. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Aku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Tunas kecil dan bunga yang indah, ikan di laut semua ciptaannya, yang terkecil dan terbesar, Tuhanlah yang menjaga semuanya. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, dimulai dari ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-36. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada saat ini dirangkum dalam satu judul, kebenaran yang memerdekakan. Menyinggung tentang kemerdekaan, arti dari kemerdekaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan berarti bebas, tidak terikat dan lepas dari tuntutan. Karena itu kemerdekaan adalah begitu sangat berharga, yang benar-benar harus diperjuangkan untuk mendapatkannya. Dan yang pasti hal itulah yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, para pahlawan kita yang telah berjuang, bahkan rela mati demi kemerdekaan bangsanya. Dan tanpa terasa 2 hari lagi bangsa kita akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-76 tahun. 76 tahun yang lalu bangsa kita telah terbebas dari penjajahan, bebas dari keterikatan. Dan semua kita saksikan bersama bahwa kemerdekaan ini adalah atas rahmat Tuhan yang Maha Esa,
yang telah memberkati perjuangan para pendahulu kita, para pahlawan kita, sehingga kita dapat menikmati kemerdekaan. Sekalipun sebenarnya dalam kemerdekaan yang kita nikmati sampai saat ini juga kita mempunyai tanggung jawab bersama dalam mengisi kemerdekaan sebagai bagian dari bangsa yang mencintai kemerdekaan, agar kemerdekaan itu benar-benar dapat kita nikmati. Sekalipun dalam menikmati kemerdekaan, saya pikir bukanlah sebatas menikmati kebebasan hidup tanpa halangan. Bukan semata-mata hanya kebebasan untuk mengekspresikan keinginan atau bebas menyalurkan aspirasi kita. Saya pikir bukan sebatas itu yang dimaksud dengan menikmati kemerdekaan. Karena bagaimanapun ada orang yang menikmati kemerdekaan dengan bebas menyalurkan aspirasinya, membuat sebagian orang justru jatuh pada kebebasan yang kebablasan, hidup tanpa aturan karena hanya mau melakukan apa maunya. Bukan itu makna dari mengisi kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena itu pula tak heran jika dalam era kemerdekaan yang seharusnya kita nikmati dan syukuri tanpa mengingkari akan pergumulan-pergumulan yang masih kita hadapi di tengah-tengah bangsa yang kita cintai ini, tapi justru ada sebagian orang yang tidak dapat menikmati kebebasan karena keinginannya yang tidak terkendali. Terus merasa terpenjara karena cara berpikir dan cara bertindaknya sendiri. Itu sebabnya kita menyaksikan bagaimana sebagian orang tak dapat menikmati kemerdekaan atau kebebasan karena kejahatan yang dilakukannya. Di tengah-tengah bangsa kita yang sudah merdeka, tapi dia justru terpenjara karena keinginan yang tidak terkendali, karena kejahatan yang dilakukannya. Dan itu sebabnya berkaitan dengan hal ini pula. Sebagai orang Kristen, kita sendiri telah diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa kemerdekaan orang Kristen adalah bukan kemerdekaan yang tidak terkendali. Kemerdekaan bagi orang Kristen adalah bukan kemerdekaan yang kebablasan, tapi kemerdekaan, kebebasan yang harus sejalan dengan kemampuan kita untuk menguasai diri dalam mengisi kemerdekaan, menguasai diri dalam menikmati kebebasan. Karena bagaimanapun kita harus sadar, iblis selalu berusaha menjerat kita dengan dosa yang mengintai tanpa melihat siapapun kita, tanpa melihat bagaimanapun keberadaan kita. Siapapun kita dengan keberadaan kita, status kita, iblis selalu mengintai untuk memperhambakan kita. Contoh kecil bahwa orang yang tergoda mengambil yang bukan bagiannya, sebenarnya bukan berarti karena dia tidak mempunyai apa-apa. Tapi orang yang mau mengambil yang bukan bagiannya sesungguhnya karena ia tidak mampu mensyukuri apa yang ada padanya. Sehingga ia selalu berusaha untuk mengambil dan menikmati yang bukan menjadi bagiannya. Tak peduli sekalipun dengan cara yang salah. Dan inilah gambaran dari kelemahan kita sebagai manusia jika terus menjadi hamba dosa sehingga kita tak mampu menguasai diri kita. Tak mampu menguasai diri dalam hal apapun. Sekalipun kita merasa bahwa kita adalah orang yang merdeka, orang yang bebas. Namun dalam kenyataannya bahwa kita justru adalah orang-orang yang dipenjara karena dosa. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nats kita ini, hari ini secara tegas Tuhan Yesus kembali mengungkapkan sebuah kebenaran. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Siapapun kita, termasuk bangsa Yahudi yang merasa karena mereka adalah keturunan Abraham,
mereka adalah orang-orang yang bebas. Mereka bukanlah menjadi hamba siapapun, seperti yang mereka ungkapkan kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yesus memberi jawab dengan membuka cara berpikir mereka, meluruskan cara pandang mereka yang salah. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Orang yang berbuat dosa adalah budak dosa. Dan pikiran, keinginan, tindakan yang dikuasai oleh dosa tidak akan pernah membawa ketenangan, kebahagiaan, dan damai sejahtera bagi siapapun yang melakukannya. Siapa orang yang pernah merasakan ketenangan dan damai sejahtera jika ia seringkali menyakiti hati sesamanya? Siapa orang yang pernah merasakan ketenangan dan damai sejahtera jika dia melakukan kejahatan terhadap sesamanya? Yang pasti ia akan selalu diliputi perasaan bersalah. Semakin ia mengeraskan hatinya, semakin tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan, dan tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Sekali lagi, hidup orang yang diperhamba oleh dosa tidak akan pernah menikmati kebahagiaan dan damai sejahtera. Karena bagaimanapun dosa itu akan selalu menyiksa kita. Dosa itu akan selalu menghancurkan kita. Dosa itu akan selalu mengikat kita. Tapi yang luar biasa hari ini Tuhan mengingatkan kita kan jaminannya. Sekalipun dosa mengikat kita kan, tetapi bukan berarti kita tidak dapat keluar dari keterikatan dan jeratnya. Itu sebabnya Yesus menyadarkan orang Yahudi dalam konteks nats kita ini. Dan Yesus juga menyadarkan setiap kita bahwa sesungguhnya usaha kita manusia tidak akan dapat melepaskan kita dari jerat dosa. Seperti gambaran manusia yang jatuh ke dalam lumpur hidup. Saya pikir kita pernah menonton di layar televisi bahwa ketika seseorang jatuh ke dalam lumpur hidup, semakin dia mencoba untuk bergerak melepaskan dirinya, justru dia akan semakin tertarik. Semakin dia dengan sekuat tenaga berusaha melepaskan dirinya, bahkan dia akan bisa tenggelam dalam lumpur hidup ini. Itu mengingatkan kita bahwa semakin usaha manusia dia anggap dapat melepaskan dirinya, maka keterikatannya kepada dosa akan semakin kuat. Karena tidak ada usaha manusia yang dapat melepaskannya dari keterikatan dosa. Itu sebabnya Martin Luther mengingatkan sola gratia hanya karena kasih karunia Allah. Hanya anugerah Allah, kasih Allah, pengorbanan Allah yang dapat melepaskan dan membebaskan kita. Itu sebabnya ia datang ke dunia mengambil rupa manusia, merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, menggantikan kita dalam menanggung hukuman dosa. Pahlawan satu-satunya yang rela membayar lunas dosa kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Karena kita dia rela menderita. Karena kita dia rela disalibkan demi memerdekakan kehidupan kita. Memerdekakan kehidupan setiap orang yang mau membuka hatinya, percaya kepadanya. Yang percaya bukan sekedar percaya. Yang percaya bukan ikut-ikutan percaya. Semakin banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Tapi Yesus semakin menegaskan agar mereka tidak sekedar percaya, tapi sungguh-sungguh percaya. Percaya dan hidup dalam firman-Nya. Percaya dengan hati kita yang sepenuhnya melekat kepadanya. Hidup kita tergantung sepenuhnya kepadanya. Seperti ketergantungan ranting dengan pohon anggur. Benar yang Yesus katakan dalam Yohanes ayat yang ke-31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Ayat 31 dalam Injil Yohanes pasal 8 ini. Kemerdekaan yang Yesus maksudkan adalah kemerdekaan dari dosa yang membuat kita susah dan menderita. Kemerdekaan dari dosa yang membuat kita tidak tenang dalam hidup ini. Kemerdekaan yang melepaskan kita dari ketakutan dan kekhawatiran akan keselamatan kita. Kebenaran yang memerdekakan kita, yang pasti hanya kita temui dalam Tuhan Yesus, Tuhan kita. Kita menjadi ciptaan baru, sebagaimana yang diingatkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Siapa yang ada di dalam Kristus, sesungguhnya ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya orang yang percaya kepada Yesus harus meninggalkan hidup lamanya secara total. Itu sebabnya bertobat berasal dari kata Ibraninya dalam pengertian yang sesungguhnya berputar 180 derajat. Meninggalkan hidup lama, berani berkata tidak terhadap dosa, tapi berani berkata ya terhadap kehendak Allah. Barang siapa tinggal di dalam Yesus, maka dia benar-benar memiliki kebenaran. Karena memang Yesuslah sumber kebenaran. Sebagaimana kesaksiannya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari begitu banyak kebenaran yang ditawarkan oleh dunia ini. Yang pasti firman Tuhan mengingatkan Yesuslah sumber kebenaran. Kebenaran yang tidak akan pernah membuat kita ragu dalam menjalani kehidupan ini. Yesuslah jalan kebenaran yang bersama dan tinggal di dalamnya. Kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan lagi menjadi hamba dosa. Tapi kita adalah orang-orang yang merdeka karena dimerdekakan oleh Kristus. Kemerdekaan yang membuat kita terus berpengharapan dalam menjalani kehidupan kita. Sekalipun masa-masa sulit masih kita alami, walau badai demi badai masih kita hadapi, namun semua itu bukan untuk menjadi penghalang bagi kita untuk merasakan sukacita. Karena sukacita kita sesungguhnya bersumber dari Tuhan. Yesus mengingatkan juga dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 10 sampai 11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita tidak dijamin oleh kepemilikan dunia ini. Sukacita tidak dijamin karena tingginya sebuah jabatan. Bukan ditentukan dengan banyaknya yang kita miliki. Tapi sukacita dijamin oleh Tuhan supaya sukacitamu menjadi penuh. Tentu sumber sukacita itu yang kita cari. Dan sumber sukacita itu jawabnya hanya di dalam Yesus. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu, luar biasa Tuhan menjamin kita. Dan sukacitamu menjadi penuh. Kenapa kita harus mencari sumber sukacita di tempat yang lain? Yang sesungguhnya tidak akan pernah memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa di dalam kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, dengan melepaskan kita dari keikatan dosa, Tuhan mengingatkan bahwa sumber sukacita kita adalah sesungguhnya di dalam Tuhan. Hidup dalam kebenarannya, yang juga memampukan kita hidup bersyukur, hidup menguasai diri, menikmati hidup sekalipun walau suka duka datang silih berganti. Karena kita tahu bahwa kita adalah orang yang lemah dan yang terbatas. Dan kita datang kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Sehingga hidup kita pun, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akan dipulihkan. Hidup kita akan diperbaharui. Hidup kita akan disembuhkan dengan kuasa-Nya. Karena kita tahu bahwa Dialah sumber pertolongan yang ajaib. Yang menuntun kita untuk selalu percaya bahwa di luar Tuhan kita tidak akan dapat melakukan apa-apa yang baik.
Karena itu mari tetap bersyukur. Mari tetap bersyukur sebagai warga negara Indonesia yang 2 hari lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan kita. Merayakan hari kemerdekaan yang ke-76. Kita juga diingatkan untuk mengisi kemerdekaan sebagai bangsa yang bertanggung jawab. Dan hari ini firman Tuhan juga mengingatkan kita, hidup kita, orang yang dimerdekakan, hidupnya harus berpadanan dengan firman Tuhan. Karena sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang-orang Kristen, kita juga harus mengingat bahwa kita juga adalah warga negara sorga. Sebagaimana firman Tuhan yang mengingatkan kita dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Sebagai warga kerajaan sorga, tentu Tuhan mengingatkan kita. Hidup kita harus berbeda dari hidup orang-orang dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sebagai bangsa yang merdeka, sebagai umat yang dimerdekakan oleh Tuhan, Tuhan memanggil kita agar hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan. Hidup kita harus berbeda dari dunia ini, bukan lagi dikuasai oleh keinginan daging, hawa nafsu, tapi hidup kita dikuasai oleh Roh Tuhan yang berbuah kebaikan dalam kehidupan kita. Yang pasti kita menantikan pertolongan Tuhan. Karena dengan pertolongan Tuhan kita akan mampu melakukan yang terbaik sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau merdekakan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Sehingga Engkau memanggil kami agar mampu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Hidup kami berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Karena itu Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu agar kami dimampukan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Sebagai umat Tuhan, warga kerajaan sorga, baik sebagai warga negara Indonesia yang mensyukuri berkat Tuhan bagi bangsa dan negara kami, di mana 2 hari lagi kami akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 tahun. Di tengah berbagai persoalan yang terjadi Tuhan, di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, terlebih di masa-masa pandemi yang masih belum berlalu, ingatkan setiap kami Tuhan, untuk boleh bersyukur dan mengisi kemerdekaan ini dengan penuh tanggung jawab, melakukan yang terbaik untuk Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini. Terlebih dalam keberadaan kami sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini, biarlah hidup kami menjadi berkat, menjadi terang dan garam, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang beribadah dari rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka menjadi keluarga yang tetap mencintai Tuhan seumur hidupnya. Berkati anggota jemaat-Mu yang lemah, Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Jemaat-Mu yang berduka, Tuhanlah yang memberikan penghiburan. Kami juga berdoa buat anggota jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, di sakit menahun dan dalam proses pemulihan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau sumber kesembuhan yang dapat memakai para medis, para dokter, makanan, minuman, dan obat yang dikonsumsi. Jalan Tuhan untuk memulihkan kesehatan anggota jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit Tuhan, kami memohon belas kasih Tuhan. Terlebih berikan mereka pengharapan dan iman yang teguh, sekalipun badan mereka lemah tapi imannya tetap tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah mereka menerima kesehatan yang bersumber daripada Tuhan, sehingga mereka dapat melanjutkan hidup dengan penuh sukacita. Kami mau melanjutkan hidup kami bersama Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan persembahan 1A, 1B, dan persembahan kedua. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku karena milikku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.